Hai, salam jumpa kembali dengan Miss Eva yang kali ini sesuai janji kemarin ya, bahwa Miss akan memberikan bagaimana caranya mencari KPK ya untuk menyelesaikan masalah pecahan dalam penjumlahan ataupun pengurangan. Sekarang KPK apa sih? KPK itu adalah kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sementara FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Tapi untuk penjumlahan dan pengurangan kita akan mencari KPK ya, bukan FPB. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke materi langsung ya, jangan lupa Miss ingatkan untuk tetap memberikan like, comment, share, terus juga subscribe, tombol notifikasinya supaya setiap tips-tips atau pembelajaran yang Miss bagikan ya, terutama ini yang akan mengikuti ujian-ujian naik ya, ujian naik misalnya kelas 6 SD untuk menuju tingkat yang SMP gitu ya, atau dari SMP ke SMA. Ini kan harus dikuasai ya, dikuasai, tidak boleh ragu-ragu atau sedikit-sedikit gitu, tapi memang harus yakin bahwa soal KPK bisa diselesaikan ya. Oke, misalkan bantu, semoga bermanfaat. Kita lihat contoh pertama 24 dengan 8 ya. Tapi sebelum menyelesaikan ini juga, adik-adik pasti tahu ya tentang bilangan prima. Ini tolong benar-benar diingat, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki hanya 2 faktor. Jadi dia tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali dirinya sendiri dan satu ya. Jadi 2 faktor itu adalah dirinya sendiri dan satu. Kalau bilangan prima mudah mengingatnya karena sering berlatih. Nah, Miss bilang ya, bocorannya nih, bilangan prima itu mulai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ya, ini pakai koma. Pakai koma supaya ada pemisahnya. Apa sih maksudnya Miss mencantumkan bilangan prima? Tentu saja bukan basa-basi ya, tapi ada maksudnya. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Kita lihat ada angka 24 dengan 8. Berbeda KPK, berbeda juga dengan faktorisasi ya. Tapi Miss dalam satu langkah akan memberikan itu pada segmen ini ya. Semuanya akan Miss bagikan. Jadi tetap konsen, semangat, belajarnya harus giat dan gigi ya. Oke, nomor 1, bagaimana caranya? Tentu semuanya sudah tahu ya, atau sudah pernah mengenal yang seperti ini. Dia seperti tabel. Oke, ya. Tapi coba bandingkan adakah bedanya. Nah, kita langsung dengan cara kalau kita sudah kali-kali cepat, ini kita cari ini faktor yang paling besar apa? Faktor besarnya ada 8 ya. Jadi bagikan 8. Nah, nggak perlu pakai 2, enggak. Langsung faktor ini sama-sama dibagi 8 karena dia adalah perkalian 8. Oke, langsung 8 kali berapa supaya 24? 8 kali 3. 8 kali berapa supaya 8 ya? 8 kali 1. Ya sudah. Kalau sudah ketemu sama bilangan prima ini, ya ini prima ya. Maka ya udah stop, kalikan aja. Kali semua. Jadi ini yang menjadi FPB, ini dan ini. Ya. Miss sekalian, FPB bagaimana? FPB adalah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini, bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Kebalik ya. Sorry, ulang. Jadi 24 ini bisa dibagi 8? Bisa. 8 bisa dibagi 8? Bisa. Dia dilingkari dengan maksud bahwa dia ini adalah FPB. Oke? Jadi FPB itu adalah yang dilingkari 8. Sedangkan KPK semuanya kali aja. 8 dikali 3. Jadi 24.
Nah, kalau ditanya mengenai faktorisasinya, ya faktorisasi dari FPB. Oke, faktorisasinya sesudah dapat hasil, baru kita buat FPB-nya ya. FPB-nya 8 ya. 8 buat faktorisasinya. Mulai dari bilangan-bilangan prima ini di atas ini. Dimulai dulu dari 2. 2. Kalau nggak bisa 2 baru 3. Oke, 2 dikali 4. 4 itu berapa? 2 dikali 2. Kalau FPB, faktorisasinya 2 pangkat 3. Kalau KPK, kita lihat. KPK itu 24 ya. Kita lihat 24. 24. Nah, mulai juga dari 2. Ya, dari sini, dari bilangan prima ini. Jangan pernah langsung loncat ke, karena kita tahu misalnya 24 itu 6 kali 4, langsung 6 kali 4. Nggak boleh ya. Selalu dimulai dari bilangan prima ini. 2 bisa kan? 24 bagi 2? Iya bisa. 2 dikali 12. Ini juga bisa. 2 dikali 6. Ini juga bisa. 2 dikali 3. Sudah stop ya. Oke, jadi faktorisasi dari KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Gampang kan? Jadi kalau untuk menyelesaikan pecahan, kita kan nggak perlu apakah itu lewat faktorisasi atau itu lewat tabel. Tapi yang jelas bagaimana kita mendapatkan KPK secara cepat. Nah ini ya, Miss bagikan ini adalah bagaimana cara mencari KPK secara cepat untuk menyelesaikan masalah pecahan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Ya, oke. Mengerti ya. Jadi, Miss ulangi sekali lagi. Kalian harus mengerti atau tahu yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Kalau 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. Jadi bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. 19 juga begitu ya. Kalau yang besarnya 19. 19 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, oleh 19. 19 bagi 19 adalah 1, dan 19 dibagi 1 adalah 19. Sehingga kita bisa melanjutkan sendiri kelanjutannya. Setelah 23, berapa lagi? Kalau 24 nggak mungkin, karena 24 itu bisa angka yang lain, yaitu 4 kali 6, 2 kali 12, 8 kali 3, ya. Jadi dia tidak termasuk bilangan prima. 25 juga begitu. 25 itu bisa dikali 5 dikali 5. Jadi dia bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima sekali lagi hanya memiliki 2 faktor. Oke? Iya. Kemudian kita sudah menyelesaikan soal pertama ya. Kita mau melatih soal yang kedua lagi. Apakah adik-adik sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke soal berikutnya ya. Atau yang nggak paham, kita belajar lagi biar lebih paham, oke? Ya, kita lihat ya. Ada soal 40 dengan 5. Nah, cara cepatnya lagi nih ya, cara cepatnya lagi. Kalau kita melihat di sini 40 dengan 5 tanpa dengan jalan, tanpa capek-capek ya. Kita lihat di sini 40 ini bisa dibagi. Oke, kita ganti ya. 40 ini bisa membagi 5 kan? Bisa kan? Ya udah. Berarti yang menjadi KPK kita langsung tahu. Ini adalah KPK-nya 40. Nah, ini juga kalau dilihat 24 ini bisa dibagi, bisa membagi 8, berarti KPK-nya adalah 24. Oke ya. Nah, ini dia. Langsung ini cara cepat. Nah, kalau kita lihat 20 dengan 100, yang paling besar 100. Bisa kan dia membagi 20? Berarti KPK-nya adalah 100. Nah, ini juga yang besar. Jadi kita pilih yang besar, lalu kita lihat apakah dia bisa membagi temannya. 24 bisa nggak dibagi 12? Bisa. Berarti KPK-nya adalah 24. Nah, begitu juga dengan soal yang nomor 5. 36 bisa membagi 6, berarti KPK-nya 36. Ini cara cepat. Tapi kalau guru suruh buat jalan, yang seperti tadi Miss kasih tahu ya, 24 dengan 8, kasih deh. Ini perkalian berapa? Ambil yang paling besar. Perkalian 8 dong ya.
Kalau perkalian 2, ya nggak apa-apa sih, cuman panjang dan lama. Kita kan targetnya cepat, ya. Cepat dan tepat. Nggak pakai lama, karena soal matematika itu kalau kita lambat-lambat, walaupun 1,5 jam atau 2 jam, karena lambat ya nggak bisa. Jadi kita kejar bagaimana caranya supaya dalam waktu yang sudah ditetapkan, kita sudah menyelesaikan semua soal dengan semaksimal mungkin. Berharap jawabannya benar semua ya kan? Oke? Ya. Coba kalau kita bagi 2 bisa 12. Ini 4. Dibagi 2 lagi bisa sih, ya. 2 dengan 6. Ini bagaimana? Ya, 2 lagi. 1, 3. Ini ya dibagi 3. 1, 1. Dah berapa nih? 2 pangkat 3 kali 3. Sama kan dengan yang tadi? Cuman dia kelamaan, ya, kelamaan. Ini berapa nih? 2 kali 3, 8. 8 kali 3, 24. Sama kan? Nih, 24. Jadi tanpa kita mencari jalan yang panjang, ya, karena kan di dalam soal menyelesaikan penjumlahan pengurangan, dia nggak minta cara penyelesaian KPK. Nah, kita menggunakan cara cepat saja. Kita lihat ya, sekali lagi, di mana angka paling besar. Kalau bisa dia melihat membagi angka di sebelahnya atau temannya, berarti KPK-nya adalah dia yang paling besar. Oke, nah ini dia ya. Caranya bagaimana supaya mengerjakan matematika itu dengan cepat dan tepat. Kalau cuma cepat tapi salah, ya sama aja ya nggak ada gunanya. Tetap salah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita menemukan ada tiga bilangan yang harus kita cari KPK dan FPB-nya. Tenang ya. Kalau metode ini tidak lepas dari bilangan primanya juga. Bilangan prima kita kecilin layar supaya masuk ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Kita lihat nomor 6. Nomor 6 ya, di mana kita harus mencari KPK dari 42, 63, 84. Ya, ini juga kita buat tabel. Langsung aja kita pilih. Ini yang lain pada tahu nggak nih perkalian berapa nih? Langsung jangan mikir kalau nggak 2, 3. Jangan ya, kita mau cara cepat. Kalau di sini kita langsung aja ini perkalian 7. Berarti ini adalah 6, ini adalah 9, dan ini adalah 12. Benar ya? Apakah semua ketiga bilangan ini bisa dibagi 7? Ternyata bisa. Lingkarin dah ya, dilingkarin karena dia adalah FPB. Lalu kita lanjutkan lagi. Kemudian ini perkalian berapa ya? Perkalian 3. Oke. Berarti ini 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Apakah ketiga bilangan ini bisa dibagi 3? Bisa. Kalau begitu dia dilingkari juga FPB. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini 2, 3, 4. 2 dengan 4 bisa ya sama-sama dibagi 2. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Apakah ketiga bilangan ini bisa dibagi 2? Tidak. Kalau tidak, jangan lingkari. Dan ini sudah sampai di bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima tuh ada 2, ada 3. Ini ada. Berarti apakah dia perlu kita cari-cari lagi? Enggak usah capek deh. Kita kan maunya cepat dan tepat. Oke? Sehingga dari sini kita dapat FPB adalah yang dilingkari saja, yaitu 3 dikali 7. Dapat deh 21. Kalau yang KPK berapa? Ya kaliin aja nih. Ini, dan ini. 1 kan ya kalau masuk ya nggak akan mengubah, tetap aja ya. Jadi kita urutkan dari yang kecil deh. 2-nya ada berapa nih?
2-nya ada 4 ya. Jadi ini 21 kali 2 kali 3, 6, 12 ya. 12. Oke, ini adalah berapa? Langsung oret-oret. 21 kali 12 kali 2, 4. Ini 1, 2. Jadi 2, 5, 2. Benar ya? Diulang. Kalau ujian terus diperiksa. 2, 4. 1, 2. Jumlahin. 2, 5, 2. 2, 5, 2. Oke. Deal ya. Deal. Nah, apakah terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, kita akan masuk ke soal kedua supaya lebih paham ya. Oke, kita hapus dulu papan tulis kita ini. Kita lanjutkan lagi dengan ini ya. Soal yang ketujuh nih. 10, 15, 30. 10, 15, 30. Kalau kita lihat yang paling besar 30. Apakah 30 bisa membagi 10? Bisa. Apakah 30 bisa membagi 15? Bisa. Tanpa mencari jalan, kita bisa menentukan bahwa KPK-nya adalah 30. Nih KPK-nya. Oke. Tapi kalau yang mau pakai jalan, oke, kita kenapa bencong-bencong begini? Ya. Gini ya. Nih. Oke, ini perkalian berapa? Perkalian 5, benar. Perkalian 5 ya. Ini 2, 3, dan ini 6. Apakah dia dilingkari? Iya, karena dia bisa membagi, bilangan ini bisa dibagi dia ya. Oke, kemudian ini berapa? 2, boleh. Ini 1, ini nggak bisa ya, karena dia 3. Ini 3. Ya, jadi hanya bisa dibagi 2. Apakah dilingkari? Tidak. Karena 3 tidak bisa dibagi 2. Dia makanya tetap ya. Oke, setelah itu dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, apakah ini bisa? 1, 1, 1. Ya, oke. Coba, berapakah hasilnya? Kalau FPB-nya? FPB-nya 5. Kalau KPK-nya kaliin semua. 5 kali 2 kali 3 kali 5 ya. Nah, ini dia. Ini kali ini kan nih 10 nih. Kali ini 30. Bener kan? Atau 2 kali 3. Kalau perkalian, kenapa Miss acak-acak? Karena di dalam perkalian itu berlaku hukum komutatif ya. Tapi itu kita bisa pahami tanpa kita balik-balik dengan bilangan yang lain. Caranya harus tetap benar ya, ada aturannya. Jadi dengan berlatih terus, kita akan menguasai banyak sekali ternyata clue-clue atau kunci-kunci rahasia di dalam matematika. Kuncinya banyak berlatih. Ya, kembali bagaimana caranya mencari 2 kali 3 kali 5 paling cepat ya. Kalau misalkan cari yang 0. Nih, 10 kan. 10 kali 3, 30. Gitulah ceritanya ya. Oke, ya. Jadi dapatlah KPK-nya ternyata sama 30 dengan 30 dari dugaan kita yang pertama ya. Oke, ini kita hapus dulu karena kita akan lanjutkan ke soal yang ke-8 ya. Soal ke-8 36 54 18. Oke, kita lihat yang paling besar adalah 54. 54 bisa membagi 36? Nggak bisa. 54 bisa dibagi 18? Bisa. Bisa ya? 3. Oke. Kalau begitu, kalau tidak bisa sama sekali, tidak semuanya bisa, dia nggak bisa langsung kita tentukan bahwa KPK-nya adalah 54. Langkah berikutnya adalah tabel. Tabel ya. Terus kita lihat ini bisa perkalian berapa? Perkalian 6 dong ya. 6.
Kenapa kok Miss bisa langsung tahu ya? Bukan karena Miss pinter, tapi karena latihan aja terus. Kemudian karena kita sudah biasa dengan angka, dia muncul aja langsung nongol tanpa kita harus pikir-pikir, dia langsung tahu 36 tuh perkalian 6 ya. 36 tuh perkalian A berapa? Dia bisa langsung dapat. Jadi tetap semangat ya. Oke, jadi 6 kali berapa supaya 36? 6 kali 6. 6 kali berapa supaya 54? 6 kali 9. 6 kali berapa supaya 18? 6 kali 3. Berarti ketiga bilangan ini bisa dibagi 6. Semuanya lingkari dia sebagai FPB-nya. Ya. Kemudian ini kita lanjutkan. Bisa dibagi 3 juga ya. Oke, ini 2, ini 3, ini 1. Apakah semuanya bisa? Bisa. Nah, bagaimana 2 dan 3? Ingat, kalau dia bilangan prima sisanya, ya udah langsung kaliin aja, langsung dapat ya. Kita kan mau cara cepat, bukan cara yang lambat-lambat, ya kan? Oke, kita lanjutkan. FPB-nya adalah 6 kali 3 berarti 18. Sekali lagi ini bukan yang diminta faktorisasi. Kalau faktorisasi nanti kita cari faktorisasinya. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Itu ya. Terus kalau KPK-nya, sini aja deh. KPK-nya adalah siapa? Berapa? Kok siapa? Ya, jadi 6 kali 3 kali 2 kali 3 kali 1. Ini bukan faktorisasi, kita mengalih biar cepat. Ini kali ini. Berapa? 18 kali 6 kali 1. Kali ke samping aja. Nih, kali ya. 84108. 108 ternyata KPK-nya. Oke. Ya, itu cepat. Kalau kita semakin berlatih, kita akan semakin lebih cepat. Jadi, hanya untuk mencari KPK, kalau sudah lama, bagaimana bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita hapus dan kita akan melanjutkan pada, salah ya. Nih, kita akan lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Oke, soal nomor 9. 24 36 30. Nih ya. Oke, siapa yang cepat dapat? Ini punya pandangan perkalian berapa nih? Perkalian 6 ya, 6. Ini langsung 4 6 5. Lingkarin dia FPB. Terus perkalian berapa lagi nih? 2 ya, 2. Ini 2 dan 3. Apakah boleh dilingkari? Enggak. Karena 5 enggak bisa membagi 2. Lah, bagaimana nih 2, 3, 5? Nah, ini dia 2, 3, 5. Prima kan? Mereka prima, ya udah nggak usah dilanjutin. Ini kaliin aja semua. FPB berapa? Sekarang FPB-nya di sini. FPB-nya berapa? 6 aja. Terus kalau ditanya faktorisasi FPB-nya, nah 2 kali 3. Nih, 2 kali 3. Kalau KPK-nya berapa? Kita taruh sini ya. Biarlah mereka jauhan. KPK-nya berapa? 6 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sekali lagi ini bukan faktorisasi, tapi mengalih dengan cepat. Ini 6, ini kan caranya, ini udah 10 nih ya. Ini 6. Ini 6, ini 10, ini 6. 6 kali 6 kali 10, ini 10. Jadi 360. Oke, kalau yang diminta adalah faktorisasi KPK-nya langsung 2 kali 180, 2 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 15, 3 kali 5. Sudah, jadi KPK-nya berapa? 2 pangkat 1, 2, 3. Ada 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini dia. Oke, gimana? Bisakah? Ya, kalau masih kurang bisa, nggak apa-apa ya, latihan terus. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Nih kita hapus dulu. Kita hapus dulu.
supaya papan tulisnya bersih. Ini juga nih ya. Masih nongol. Baik, kita nomor terakhir. Nomor 10 kita lanjutkan, yaitu 60, 90, 45. Nah, kalau kita mau lihat tadi prinsipnya, mana yang paling besar? 90. Bisa nggak bagi 60? Enggak. Bisa dibagi 45? Bisa sebenarnya. Kalau bisa 45 dibagi 90, kita bisa mengabaikan 45. Ya, kita bisa hapuskan 45. Sehingga kita bisa hanya mencari dua ini saja. Karena 45 otomatis 90 bisa dibagi dengan 45. Sehingga 45 kita abaikan. Ya, oke. Ini perkalian berapa? Perkalian 30 kan? Kalau mau perkalian 22 dulu nggak apa-apa. Tapi lama. Ya. Kalau mau cepat, ini kita tahu nih langsung perkalian 30. 30 dikali 2 dikali 3. Udah deh, langsung dapat ya kan? Ini FPB. Jadi FPB adalah 30. KPK adalah sini. KPK adalah 30 kali 6, yaitu 3 kali 6, 180. FPB-nya tadi 30. Kalau diminta faktorisasi FPB dari bilangan 60, 90, 45. Langsung deh gini kan. Jadi dapatin dulu angkanya, baru jabarin. Ya, biar nggak pening. 2 kali 15. Ingat, dimulai dari angka 2. Terus ini juga 3 kali 5. Karena dia nggak bisa dikali 2 ya. Nah, ini faktorisasinya 2 kali 3 kali 5. Sementara ini faktorisasinya 2 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 15. Ini 3 kali 5. Faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, mudah sekali ya. Sedikit. Untuk mencari KPK hanya sedikit angkanya. Dibanding dengan kamu menggunakan pohon faktor. Tapi nggak ada salahnya juga ya. Miss ajarin untuk sekedar mereview, mengingat supaya kamu adik-adik semuanya bisa membandingkan apa yang paling enak untuk dikuasai selama menjelang ujian-ujian kenaikan ini ya. Sekali lagi, matematika itu kalau kita lambat tapi benar, memang lebih hati-hati ya, bisa-bisa benar semua, tapi benar semua dari soal yang bisa kita kerjakan. Ternyata soal yang kita kerjakan tidak semuanya bisa karena lambat. Sekarang kita mencoba untuk bagaimana cepat dan tepat ya. Oke. Kembali ke cara pohon faktor 60, 90, 45. Tentunya ini tidak boleh langsung kita cari perkalian yang besar. Harus aturannya adalah harus dimulai dari angka 2. 2 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 5. Kalau 90 ini 2 kali 45, 3 kali 15, 3 kali 5. 45 ini 3 kali 15, 3 kali 5. Kemudian kita lihat 60, 90, 45 itu adalah 60 2 pangkat 2. Pakai warna yang lain aja deh ya, biar tidak membuat ragu. Pakai warna merah tapi yang agak gedean ya, agak gedean. Nah, ulala gede banget ini. Itulah. Oke ya. 60 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kalau 90, 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kalau 45, 3-nya di sini ya. 3 pangkat 2 kali 5. Nah, yang menjadi finalnya adalah KPK adalah, kalau KPK-nya, KPK dulu, cari semua. Semuanya kan ada 2, ada 3, ada 5. Lalu carilah pangkat yang terbesar. Ini pangkat 2,
pangkat 2. Itu dia. Dapatkah? 2 pangkat 2 kan 4. Kali 3 pangkat 2 kan 9. Kali 5 pangkat 5. Ya, oke. Jadi, mana yang paling mudah? Ini dengan ini dong. Ini 20. Jadi, 20 dikali 9 adalah 180. Sama kan dengan tadi jawabannya? Ya, tapi jalannya panjang. Terus FPB-nya bagaimana? FPB itu yang benar-benar lengkap. Yang ada di 60, yang ada di 90, yang ada di 45. Oke, ini dia. Tapi cari yang apa? Pangkat kecil ya. Pangkat kecil. Jadi ada 3 kali 5. Pangkat kecilnya apa? 3. 3 pangkat 1 dan 5. Sehingga FPB-nya adalah 15. Nah, itu dia. Gimana? Mudah kan? Mudah. Tapi mana yang paling mudah yang bisa mencapai cepat dan tepat adalah cara tabel ya. Oke? Ya, inilah terakhir dari soal kita pada hari ini yang bisa Miss bagikan. Semoga dapat dipahami. Kalau sudah paham, Miss sangat yakin soal apapun itu, mau dibuat apapun itu, adik-adik semua pasti bisa menyelesaikannya ya. Dengan tips dari Miss yang harus diingat ya, saran untuk cepat mencari KPK, kuasai yang disebut dengan bilangan prima. Tadi sudah Miss bagikan ya, bagaimana kalau kita melihat angka yang besar itu bisa nggak melihat angka yang lainnya nih seperti ini. Kalau besar berarti dia KPK-nya. Kalau tidak, ya gunakan dengan cara tabel ataupun cara pohon faktor ya. Dengan langkah-langkah yang tepat, hitungan yang tepat, hasilnya juga pasti akan benar ya. Oke. Mengenai soal cerita, soal KPK dan FPB, adik-adik juga jangan takut, itu hanya beda soal, beda bentuk soal. Kalau penyelesaiannya sama. Note dari Miss ya di sini Miss bagikan. Note-nya adalah kalau soal cerita itu berupa paket-paket, parcel ya, atau bungkus-bungkus, ini adalah mencari FPB. Tapi kalau waktu-waktu, ada nyantumin waktu-waktu, baik itu seperti minggu, detik, ya, lampu dia berganti, yang hijau, yang di sini berapa menit. Nah, ada waktu-waktu ya, baik itu detik, menit, jam, minggu, hari, dan lain-lain. Ini adalah soal KPK. Mudah kan ya? Jadi sekali lagi kalau kita menemukan soal-soal yang dimana dia mencantumkan itu adalah membuat paket atau parcel atau bungkus-bungkus, berapa bungkus gitu ya. Itu soal FPB. Tapi kalau waktu-waktu yang ujung-ujungnya kapan mereka akan bertemu kembali, hari apa mereka akan bertemu kembali, itu adalah soal KPK ya. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah materi kita mengenai cara cepat mencari KPK dan FPB. 1 kali langkah, keduanya bisa dapat ya. Semoga ini benar-benar bisa dikuasai dan benar-benar bisa bermanfaat. Bisa langsung semangat ya adik-adik di rumah yang baru menyaksikan video ini, langsung mencari-cari soal dan membahasnya dan membuktikan bahwa ini sangatlah mudah. Ya, dengan demikian Miss Eva akan pamit dan kita akan bertemu
di materi yang berikutnya, video yang berikutnya. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan dan atas perhatian telah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. See you, bye-bye.